Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Baik, saya akan menyajikan materi tentang struktur dan konstruksi bangunan bertingkat. Nah, ini materi ini sebagai tugas mata kuliah eksplorasi struktur dan utilitas. Nah, nama saya Muhammad Tafsir. Nomor induk F22124129. Pembahasannya tentang struktur bangunan tinggi, ya, kemudian penyebab kegagalan struktur pada bangunan tinggi, cara mengatasi kegagalan struktur pada bangunan tinggi, kemudian faktor dasar dan pengaruh sistem arsitektural dalam struktur bangunan tinggi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Struktur bangunan tinggi, ya. Baik, ini ada rangka bertulang dengan bracing, itu rangka vertikal yang memiliki fungsi menahan gaya lateral, membentuk diagonal balok kolom dibangun secara monolik, ya, dengan tujuan menahan beban dan diklaim dapat menghilangkan lentur pada balok dan kolom. Kemudian juga rangka bertulang dengan bracing memiliki kelebihan yaitu ekonomis dalam desain dan fabrikasi serta mampu berdiri kokoh dengan struktur ramping, ya. Jadi contohnya itu seperti ini, bisa kita lihat. Kemudian rangka kaku, dan rangka kaku kolom dan baloknya dibangun secara monolik agar dapat menahan momen karena adanya beban. Komponen strukturnya dapat menahan kelenturan beban aksial dan gaya geser. Cocok digunakan untuk lantai 20 sampai 25, ya. Nah, ini untuk rangka kaku, ya. Kelebihannya apa? Yaitu untuk mempermudah dalam perencanaan dan pemasangan jendela. Ya, yang ketiga, shear wall atau dinding geser, ya, dinding dengan slab beton bertulang atau plat baja, ya, yang dipasang vertikal, ya. Nah, itu shear wall ini dibedakan menjadi tiga, yaitu dinding geser, kemudian cantilever, ya, yang memiliki dua jenis cantilever, ya. Kemudian dinding geser yang dilengkapi dengan bukaan, kemudian dinding geser berangkatnya ini, ya. Ini ada tiga ini. Kemudian core dan outrigger. Nah, ini struktur tambahan berbentuk rangka batang, ya, dengan dimensi cukup besar, ya. Ini, ya, kita bisa lihat ini contohnya, ya. Nah, ini penggunaannya mampu mengurangi simpangan lateral, ya. Dan di sini penggunaan struktur ini seperti penggunaan yang signifikan, ya, yang signifikan serta kemungkinan hilangnya gaya ke atas dan gaya regang melalui kolom pondasi. Kemudian yang kelima, well frame. Ya, ini struktur yang terdiri dari dinding dan frame, yang mana keduanya berintegrasi secara horizontal. Nah, ini, ya, ini contohnya, ya, itu cocok digunakan pada bagian bangunan dengan tinggi 40 sampai 50 lantai. Kemudian ada lagi plat datar dan sistem slab datar. Plat datar itu menggunakan sistem rangka beton, ya, berulang dua arah yang menggunakan plat tebal, ya, dengan bentuk struktural sederhana dan seragam, ya. Ini, ya, ini cocok diaplikasikan pada bangunan dengan tinggi 25 lantai. Kemudian yang ketujuh, sistem struktur tabung, ya, ini, ya.
yang tabung seperti ini ya, memiliki kolom eksterior ya, dan balok yang dibuat menjadi bingkai kaku ya. Nah, ini digunakan ya pada bangunan-bangunan dengan jumlah lantai mencapai 100 lantai. Oh, luar biasa ini. Nah, sistem ini ya. Kemudian ada juga sistem struktural hybrid ya. Hybrid ini merupakan sistem yang berasal dari hasil perpaduan ya antara dua atau lebih ya bentuk struktur dasar. Nah, ini digunakan ya ketinggian maksimum bangunan yang dapat memakai sistem struktur hybrid ini ya dibatasi yaitu 150 meter. Nah, ini ya kita lihat itu bangunannya tinggi sekali tuh. Nih. Kemudian ada penyebab kegagalan struktur bangunan tinggi ya. Nah, di sini kesalahan dalam proses studi kelayakan ya perlu diperhatikan ya aspek secara menyeluruh baik dalam tahap pelaksanaan konstruksi maupun pasca konstruksi. Yang kedua, kesalahan dalam perencanaan dan perancangan, kemudian maintenance ya, perawatan ya yang tidak dilakukan secara rutin ya, kemudian usia dan umur bangunan ya. Nah, ini juga dibatasi ya, tingkat kekuatan dan menurun ya akibat bertambahnya usia. Kemudian disaster atau bencana. Ini kegagalan struktur ya kalau ada bencana. Ya, dampaknya apa? Yaitu terjadi keretakan pada bagian bangunan, kemudian robohnya suatu bangunan, kecelakaan dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian materai itu ya. Kemudian cara mengatasi, ya bagaimana cara mengatasinya? Yaitu pekerjaan perkuatan sementara. Ini perlu dilakukan agar keruntuhan tidak berlanjut di bagian struktur lainnya. Kemudian pembongkaran dan pembersihan, ya bertujuan agar pekerja dapat lebih leluasa ya dalam melaksanakan pekerjaan dan tugasnya. Kemudian pekerjaan perkuatan struktur akibat efek keruntuhan ya. Nah, ini juga ya pekerjaan ulang rework ya. Balok, kolom, plat lainnya. Nah, di sini ada faktor dasar pengaruh sistem arsitektural dalam struktur bangunan tinggi. Ya, faktor dasar dari struktur ya ini kita bisa lihat ya proses perancangan dari sebuah bangunan tinggi ya atau berlantai banyak direncanakan secara bersamaan sehingga menghasilkan karya arsitektur yang merupakan suatu produk kolaborasi multifaktor ya. Nah, ini ya kita lihat gambar di samping contohnya ya. Kemudian ada struktur follow social space ya. Maksudnya ada tidak boleh sampai merusak ruang fungsional dikarenakan oleh adanya struktur bangunan. Ya, kita lihat ini ya. Apa yang dipertimbangkan ya faktor-faktornya itu faktor utama ya atau kebutuhan yang merupakan berupa kebutuhan secara fungsional estetik. Kemudian faktor lingkungan ya di sini juga iklim ya. Kemudian konfigurasi bangunan yang dipertimbangkan dari bentuk dan dimensi ya. Nah, ini kemudian faktor teknologi bangunan ya, teknologi tersebut diantaranya dalam mendesain serta menganalisis ya desain teknologi utilitas ya dan fasilitas. Kemudian faktor teknologi bahan ya ini pemilihan material ya. Material yang digunakan ya kayak kayu, baja, logam, beton ya ataupun komposit. Kemudian permasalahan tersebut diselesaikan dengan menggunakan alternatif sistem struktur yaitu dilakukan pada tahap berikutnya dengan mempertimbangkan beberapa alternatif seperti ya pada sistem keseluruhan yaitu dengan merubah keseluruhan dari sistem struktur maupun bentuk. Sistem alternatif ya. Nah, di sini elemental ya itu merubah fase sistem utilitas dan
lain sebagainya. Merubah dari sistem detail. Faktor yang mempengaruhi sistem struktur bangunan tinggi, ya, apa saja faktornya ini? Ya, kita lihat ya, sistem arsitektural, ya, bentuk, ruang, nilai atau fungsi. Faktor lingkungan, angin, ya, gempa, air panas dan juga kondisi tanah. Ya. Faktor teknologi, ya, tentang material bahan, ya, teknologi, ya, konstruksi, ya. Kemudian faktor ekonomi dari segi efisiensi. Kemudian sistem mekanikal, sistem elektrik, mekanikal dan elektrikal, ya. Nah, itu juga faktor yang mempengaruhi sistem struktur bangunan tinggi. Pengaruh sistem arsitektural, ya, dalam sistem arsitektural hal yang harus diperhatikan yaitu struktur yang harus kongruen dengan bentuk susunan ruang. Ya, dari gambar di samping, ya, kita lihat di samping ini, ya. Nah, itu ada pengaruh dari segi iklim, yaitu faktor bangunan angin, ya, suhu, panas, hujan, dan lain-lain, ya. Kemudian faktor apa namanya, berupa gaya lateral, ya, basis mulai susut, ya, kemudian uh, semi berupa korosif, ya, atau karat, mungkin ada yang sudah berkarat gitu. Pengaruh sistem arsitektural yang lainnya itu pengaruh lingkungan, ya, lingkungan yang tidak terduga, misalnya api, gempa, banjir, angin topan, dan lain-lain, ya. Nah, ini sistem keseluruhan bangunan, ya, sistem elementer, sistem detail, sistem joint. Ini bisa kita lihat ini. Nah, ini kalau ada matahari, kemudian ada gempa, angin, ya. Pengaruh lingkungan yang berasal dari kondisi tanah, ya, ini, ya. Hal ini diantisipasi dengan sistem substruktur, itu, ya, yang di bawahnya, ya, atau pondasi, ya. Kemudian pengaruh sistem arsitektural, ya, ini pada arsitektur desain ini dan fasad sangat mempengaruhi oleh kondisi lingkungan, ya. Ya, seperti tadi, ya, curah hujan, angin, ya, panas, matahari, ya. Nah, ini membuat, ya, bangunan perlu memperhatikan, ya, apakah bangunan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Ini contohnya, ya, yang di samping ini. Kemudian kesimpulan, ya. Jadi jenis struktur untuk high rise building, ya, pada bangunan tinggi pada umumnya terdapat 8 jenis struktur yang digunakan, yaitu rangka bertulang dengan bracing, rangka kaku, ya, shear well, core dan outrigger, well frame, ya, plat datar, sistem struktur tabung, sistem struktur hybrid, ya. Kemudian yang kedua, kegagalan pada struktur, ya. Ini dalam perencangan tentu harus dilakukan secara hati-hati, ya, karena apabila tidak teliti maka juga dapat menjadi salah satu penyebab dari kegagalan strukturnya, ya. Nah, ini, ya, selain itu penyebab yang dapat menyebabkan kegagalan juga terdapat pada maintenance, perawatan bangunan. Ini, ya. Nah, ini sudah dijelaskan di atas, ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, ya, cara mengatasi, ya, kegagalan struktur agar permasalahan tersebut dapat teratasi untuk meminimalisir kerusakan, ya, dapat dilakukan rekonstruksi bangunan. Selain itu juga dapat dilakukan kekuatan pada strukturnya, menambah bahan bangunan untuk memperkuat keretakan seperti contohnya plat baja. Kemudian pengaruh terhadap sistem arsitektural. Nah, ini dalam perencanaan sebuah bangunan tinggi, ya, terdapat faktor yang harus diperhatikan, ya. Nah, ini juga sudah dijelaskan di atas, ya, kayak faktor iklim, ya, kayak gempa bumi, ya, kemudian angin topan dan lain-lain. Ya, baik. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.